Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di nuansa Syawal ini saya pribadi, keluarga, dan seluruh pengurus Yayasan Batan Barokah mengucapkan minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa taqabbal ya karim. Minal aidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal-amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimahullah, kalau kita menelisik dari makna kata Syawal, sebetulnya Syawal itu diambil dari kalimat bahasa Arab, yaitu sya'lakal ibil, yang artinya onta itu mengangkat ekornya. Ya, karena pada bulan Syawal ini kebanyakan unta-unta itu tidak mau mengalami proses perkawinan, gitu ya. Si jantan mendekati si betina, kemudian si betinanya pergi dengan mengangkatkan kedua ekornya, gitu, ekornya. Ini diriwayatkan dalam dalil Al-Falihin, ya, di Riyadhus Shalihin, karya Muhammad bin Al-Siddi Asy-Syafi'i Al-Makki. Namun juga ada juga yang mengatakan bahwa Syawal ini adalah bulan di mana para sahabat itu menggantungkan pedangnya, karena pada saat itu, di bulan itu sudah memasuki bulan-bulan yang termasuk ke dalam Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimana diharamkan untuk berperang. Tetapi ada juga pendapat bahwa Syawal ini diambil dari kata-kata syawwala yusawwilu syawwalan. Syawwala yusawwilu syawwalan itu artinya adalah meningkat atau ada peningkatan. Ya, Syawal juga bisa dimaknai sebagai kata anak tangga, artinya ada peningkatan dari step by step sehingga sampai kepada puncaknya. Nah, apabila kita memaknai makna kata Syawal ini, memang tidak ada hubungannya antara makna Syawal dengan makna hakiki dari Syawal itu sendiri. Namun, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Apabila Ramadan telah ditunaikan dengan sempurna, maka sempurnakanlah hitungannya dan bertakbirlah kalian sebagai rasa syukur. Makna takbir ini adalah takbir dalam pengertian betul takbiran, tapi takbir di sini juga memiliki makna ada peningkatan amal ibadah setelah selesainya Ramadan. Oleh karena itu maka Syawal dimakna memiliki makna sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan baik itu kualitas ketakwaan kita, baik itu akhlak kita, perilaku kita, dan amal-amal ibadah kita. Sehingga diharapkan setelah Syawal ini ada peningkatan. Oleh karenanya maka Syawal itu memiliki makna yang lebih spesifik. Yang pertama adalah bahwa Syawal itu adalah sebagai tanda apakah puasa Ramadan kita diterima atau tidak. Ya. Jadi Syawal ini menjadi barometer. Amalan-amalan Syawal ini menjadi barometer apakah amalan-amalan yang kita lakukan di Ramadan itu, baik itu puasanya, qiyamul lailnya, tahajudnya, sedekahnya, infaknya, dan semua amal ibadah yang dilakukan pada Ramadan itu diterima atau tidak dilihat daripada perubahan-perubahan yang terjadi di Syawal ini. Oleh karenanya maka Syawal ini menjadi indikator apakah puasa kita, Ramadan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Faqalu ya Rasulullah wa kaifa yasta'miluhu? Qala yuqifuhu li'amalin sholih qabla mautihi. Yang artinya kurang lebih, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, istagmalahu, maka Allah Subhanahu wa taala menyibukkan seseorang itu dengan amal ibadah. Faqalu, kemudian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa yastaghfiruhu?" Bagaimana Allah menyibukkan hamba itu dengan amal ibadah?
Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, yuqifuhu li'amalin sholihin qabla mautihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada hamba ini untuk beramal soleh sebelum kematian menjemputnya. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua sehingga kita bisa meningkatkan ibadah kita, amal kita lebih baik dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Kemudian yang kedua, bahwa Syawal ini adalah sebagai ungkapan syukur kita. Syukur atas apa? Syukur atas ampunan dan pahala puasa yang Allah berikan pada Ramadan. Ya. Syawal merupakan ungkapan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahannya, ampunan dan limpahan maghfirah serta ampunan yang Allah berikan kepada kita selama kita berpuasa. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah bahwa Syawal itu sebagai penyempurna ibadah-ibadah yang kita lakukan pada saat Ramadan. Oleh karena itu maka Rasulullah SAW juga mensunahkan kita untuk melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadhana tsumma atba'a sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Rawahu Muslim. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti setelah itu 6 hari di bulan Syawal, karena kasyamid dahri, maka sesungguhnya dia seperti berpuasa dalam waktu 1 tahun. Rawahu Muslim. Jadi puasa Syawal itu sebetulnya memiliki hakikat sebagai penyempurna puasa kita di bulan Ramadan dan juga merupakan tambahan bagi kita ketika kita berpuasa 6 hari setelah bulan Syawal ini, maka sesungguhnya puasa kita genap 1 tahun. Subhanallah. Oleh karena itu, rahimahullah, para anggota Yayasan Batan Barokah yang berbahagia, bagi antum yang belum melaksanakan puasa Syawal, mari kita segera untuk tunaikan. Masih ada waktu kurang lebih setengah bulan lagi ini, kita genapkan puasa kita menjadi puasa 1 tahun. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan puasa Syawal dengan baik. Ibu kita rahimahullah, karena Syawal ini merupakan bulan peningkatan, maka mari kita sama-sama usahakan ada peningkatan-peningkatan. Ya, baik itu peningkatan yaumiyah kita, ya. Di bulan Ramadan kita mampu menghatamkan Quran 3 kali hatam. Paling tidak di Syawal ini kita pertahankan dalam 1 bulan 3 kali hatam. Syukur-syukur bisa ada peningkatan 4 kali hatam di 1 bulan ini. Ya, di bulan Ramadan kita rajin qiyamul lail, baik itu tarawih maupun tahajud. Maka di Syawal ini pun juga kita harus minimal sama kita lakukan pada saat bulan Ramadan. Ya, kita tahajud, kita qiyamul lail, kita witir dan sebagainya. Di bulan Ramadan kita laksanakan i'tikaf 10 hari terakhir. Ya, di Syawal ini kita usahakan kita pun i'tikaf. Paling tidak i'tikaf ba'da subuh di masjid sampai menjelang fajar. Ditutup dengan sholat fajar, gitu ya. Dan ini adalah sebuah kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk meningkatkan kapasitas baik itu kualitas maupun kuantitas ibadah-ibadah kita. Yang paling terpenting adalah adanya peningkatan program-program kita. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini dan masuk Syawal ini, pertemuan-pertemuan pasangan kita lebih intensif, lebih berkualitas. Walaupun dilakukan secara daring, mudah-mudahan itu masih memiliki kualitas yang cukup baik dan tidak kalah dengan pertemuan-pertemuan offline lainnya. Allah Ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua sehingga kita bisa meningkatkan amal ibadah kita di Syawal ini, dan mudah-mudahan kita diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu kembali di bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai kata tauban. Saya akhiri kembali. Taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum kullu amin wa antum bi khair. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.